kembali lagi di video gua. Nah, ini adalah video kedua gua. Dan di video kedua ini gua bakal bahas masih tentang buku, cuman bukan tentang review karena gua belum ada buku yang gua habisin lagi sejauh ini. Pembahasan kali ini adalah tentang buku-buku yang gua timbun selama di kosan. Buku-buku ini gua timbun entah mulai dari beli, dapat GA ataupun gue minjem dari orang lain. Ada sekitar 11 buku yang saat ini gue timbun yang belum gue baca belum baca sama sekali sih, tapi kebanyakan belum dibaca dan nggak tahu belum menemu waktunya untuk baca lagi. Nah, gue kategoriin ada dua, yaitu buku non fiksi sama buku fiksi. Buku fiksinya itu ada 9 dan buku non fiksinya itu ada 2. Nah, apa aja sih buku-buku yang udah gue timbun selama ini? Gue malu sih untuk jelasin buku-buku ini karena ada buku yang gue pinjam, jadi maaf ya yang bukunya dipinjam. Gue mulai dari 2 buku non fiksi yang gue pinjam itu sebenarnya. Jadi pertama ada The Tipping Point kayaknya Malcolm Gladwell. Pasti kalian udah pernah dengar sih, kayaknya suka buku non fiksi tentang buku ini. The Tipping Point ini setahu gue bukunya tentang satu kejadian, banyak cerita tentang satu kejadian di mana satu kejadian kecil itu bisa mengubah keadaan gitu loh. Jadi misalnya ada satu desa yang misalnya itu tentram-tentram aja tuh, tapi tiba-tiba di suatu waktu ada satu penjahat yang masuk, yang sebenarnya di sebelumnya itu desa itu nggak pernah ada penjahat sama sekali. Nah, dengan ada penjahat itu tuh desa itu tuh bisa berubah gitu loh keadaannya. Nah, setahu gue tuh ceritanya isinya tentang itu novel ini. Nah, yang kedua masih dari Malcolm Gladwell, itu adalah Outliers. Nah, Outliers ini gue juga kurang tahu sih tentang apa, tapi gue penasaran banget untuk baca isi dari buku ini karena kayaknya sih bagus ya, soalnya gue ini kan bukunya pinjam dari Teh Sinta. Halo Teh. Nah, buku ini tuh dari tanda-tandain sama Teh Sinta, jadi kayaknya sangat insightful banget sih buku ini, jadi gue gak sabar untuk baca buku ini. Nah, untuk buku non fiksi udah cuma di 2 itu doang karena ya gue juga masih belajar untuk baca buku non fiksi, jadi ya gue baru pinjem 3 sih sebenarnya, dan 2 ini yang belum baca sama sekali. Nah, kita beralih ke buku fiksi. Yang pertama mungkin ada trilogi apa nih? His Dark Materials. Nah, yang pertama itu ada The Golden Compass, terus ada yang kedua itu The Subtle Knife, lalu yang ketiga itu ini The Amber Spyglass. Nah, gue ini dulu beli waktu ada di toko buku gitulah, toko buku bekas gitu, dan harganya murah gitu, cuma 3 itu kalau nggak salah cuma 90.000 gitu. Jadi ini kan bukunya bahasa Inggris, nah 3 cuma 90.000. Terus ya gue tahu kan kalau misalnya help dari buku ini tuh sangat gede, jadi gue akhirnya beli deh. Dan ternyata pas gue baca sedikit di buku pertamanya itu, ternyata bahasa Inggrisnya agak susah ya. Jadi gue nggak ngajutin dulu, dan gue masih timbun 3 buku ini gitu deh. 3 buku ini gue timbun, sedangkan kan buku pertama udah difilmin, cuman gue juga agak lupa tentang ceritanya. Dan sekarang pun udah ada seriesnya di HBO, His Dark Material, dan gue pun juga tidak melanjutkan seriesnya. Cuman gue tetap penasaran sih sama buku ini karena kan ini terkenal banget ya, Philip Pullman, seriesnya His Dark Material. Jadi nanti kalaupun ada waktu akan gue coba baca lagi, atau mungkin waktu bahasa Inggris gue udah meningkat atau udah bagus gitu kan, gue bakal baca buku ini lagi. Nah, buku selanjutnya adalah ini, Magnus Chase, The Sword of Summer. Ini buku pertama dari trilogi deh kayaknya, trilogi Magnus Chase yang bercerita tentang masih di universe yang sama Percy Jackson, cuman ini ngupas tentang mitologi Asgard. Mitologi apa tuh? Nordic ya? Pokoknya yang Asgard lah, yang ada Thor, ada Loki, ada apa gitu. Gue tuh sebenarnya udah baca buku ini, kayaknya sampai halaman berapa nih? Sampai halaman 338, cuman gue belum lanjutin lagi karena ini juga bukunya bahasa Inggris dan gue dapet dari BBW dulu. BBW di Bandung dengan harga 80.000 nggak salah. Nah, gue penasaran aja sih dengan ceritanya karena gue juga baca Percy Jackson dan gue suka kan, sama HO juga gue suka. Jadi gue beli buku ini, tapi gue nggak beli buku keduanya karena cukup mahal ya, 160.000 beli 2, jadi gue coba 1 dulu. Dari covernya itu udah bagus banget, jadi gue penasaran sih tetap untuk lanjutin, tapi gue belum punya waktunya sekarang. Nah, selanjutnya adalah ini juga hype kan di dunia perbukuan,
terutama yang senang dengan buku fantasi sci-fi gitu. Judulnya Illuminae, The Illuminae Files Number 1. Ini buku pertamanya dari series 3 series Illuminae, Gemina, sama Obsidio. Yang Obsidionya baru keluar tahun lalu deh kalau nggak salah, yang ditulis oleh Amy Kaufman dan Jay Kristoff. Ini bukunya kebanyakan tentang science fiction karena ceritanya itu tentang kayak di masa depan gitu, tahun 2575, yang ada perang antar pesawat gitu kalau nggak salah. Jadi kayak mereka di dalam satu pesawat yang sedang menuju ke satu tempat, itu saling berperang gitu loh. Kayaknya ada kesalahpahaman gitu, tapi gue lupa, gue baru baca dikit banget. Dan bukunya tuh banyak gambar-gambarnya gitu. Nah, bukan banyak gambar-gambar sih, tapi kayak formatnya beda dari buku-buku novel biasanya, yang biasanya kan cuma novel tulisan doang kan. Tapi kalau buku ini tuh kayak ada surat, ada daftar nama, daftar korban. Ini misalnya kayak gini nih. Ini ada surat. Formatnya kayak gini. Jadi kayak surat, terus ada daftar korban. Terus ada kayak ini percakapan-percakapan. Jadi mereka kayak ceritanya tuh tidak gamblang gitu loh, kayak novel-novel biasanya yang ada deskripsi, ada dialog, sudah itu aja gitu. Tapi kami enggak, dia ceritanya dari banyak sisi gitu, dari surat-surat, dari misalnya percakapan yang disadap, ataupun hal-hal lainnya. Nah, gue juga masih penasaran dengan novel ini karena formatnya yang unik dan juga kayaknya ceritanya juga seru sih, cuman gue belum dapet. Jadi makanya waktu itu gue lanjutin. Lalu ada ini, The Fifth Wave versi movie, dan juga The Last Star. Ini The Last Star gue baru beli kemarin banget, 25.000 doang dari Twitter gitu, karena gue udah nonton The Fifth Wave, dan gue juga udah beli Fifth Wave ini kan di Gramedia Sale waktu itu, dan gue udah nonton, jadi gue suka dengan cerita The Fifth Wave. Dan gue juga udah baca novel keduanya, ada Infinite Sea, gue juga ada, tapi gue udah baca, dan tapi agak lupa sih. Nah, karena gue udah baca ada Infinite Sea dan juga nonton The Fifth Wave, jadi gue memutuskan untuk beli ini yang terakhir, yang ketiganya itu The Last Star. Nah, ini cerita tentang dystopian sci-fi fantasi gitu ya, karena kayak ada di suatu, bukan dystopian sih, kayaknya post apocalypse gitu sih, karena di suatu masa tuh tiba-tiba ada 5 gelombang yang menghancurkan bumi gitu loh, dan diinvasi oleh alien. Di gelombang terakhir itu cuma manusia pilihan gitu yang tersisa gitu, yang gitu. Lalu ada ini novel Indonesia, judulnya Doa Ibu. Doa Ibu karangan Sekar Ayu Asmara. Ini kayaknya bukunya tentang misteri romance gitu sih. Jadi soalnya di blognya itu dibilang kalau misalnya ada yang tokoh bernama Ijin itu banyak ditimpa masalah gitu. Jadi kayak ada teman-temannya hilang, ada yang meninggal, terus tiba-tiba pas temannya yang meninggal itu, enggak, waktu suaminya meninggal ternyata ada yang lihat itu, yang lain adalah istri dari simpanan suaminya. Jadi kayak akhirnya banyak kebenaran yang terbongkar gitu. Nah, gue tuh kemarin beli ini karena penasaran sama blognya dan juga covernya cantik gitu. Nah, yang terakhir adalah ini dapat dari giveaway baru-baru ini juga dari Box Office Movies Indonesia gitu loh. Nah, gue dapat The Fault in Our Stars karyanya John Green. Gue sebenarnya udah baca buku ini waktu SMA, minjem dari teman, dan gue senang banget sama ceritanya karena dulu mungkin gue juga banyak eksplor buku-buku kan, jadi gue suka aja sama berbagai genre. Dan buku ini tuh buku John Green ini kan dia kata-katanya suka nyastra gitu kan, dan ceritanya juga suka sedih-sedih gitu loh. Jadi gue akhirnya penasaran dan gue baca, dan gue ya cukup sedih lah sama ceritanya Hazel yang kena tumor, dan akhirnya dia nyerah kan, sebenarnya bukan nyerah sih, kayak agak hopeless sama hidupnya, tapi akhirnya dia menemukan teman baru lah, namanya Augustus, dan mereka akhirnya jadinya pacaran gitu loh. Dan ini kan di filmnya juga. Nah, filmnya pun juga menurut gue bagus sih, gue suka ceritanya dan juga karakternya. Nah, itu aja sih video kali ini. Gue cuma mau tunjukin ada kira-kira 11 buku yang udah gue timbun selama ini. Kayaknya masih banyak sih buku-buku lain yang belum gue baca, lebih dari 11 kayaknya. Cuman ya gue tunjukin 11 ini aja karena ini yang gue inget juga sih, dan ada di kosan gue. Jadi 11 buku ini, aduh berat juga nih 11 bukunya. Nah, mungkin dari kalian ada yang udah pernah baca satu dari 11 buku itu, pasti ada sih kayaknya. Dan kalian mau nyaranin gue yang mana duluan yang mungkin bagus banget untuk dibaca, bisa komen di bawah kalaupun ada yang komen ya. Nah, kalaupun nggak ada ya udah nggak apa-apa sih, mungkin bakal tetap gue baca nanti
nggak tahu kapan waktunya, yang penting gue tetap baca. Sekian video dari gue, selamat menonton dan terima kasih.